Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan atas laporan sejumlah ormas terkait dugaan penistaan agama, TikTokers Lina Muherje akhirnya Rabu lalu hadir memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan. Mengenakan setelan baju toska, celana putih, Lina didampingi kuasa hukumnya tak banyak memberi keterangan ihwal kedatangannya. Sesekali wanita yang aktif di akun TikTok itu hanya tersenyum menyapa awak media saat memasuki ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Ya, boleh. Ya. Siap, boleh, Pak. Ya, Mbak Lina. Hari ini Lina Muherje saat ini sedang diperiksa. Jadi saya mohon waktu agar rekan-rekan sabar. Ya, sekali lagi untuk yang bersangkutan saudari FM ini dikenakan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, ini pasal yang pertama, dalam pidana 6 tahun. Yang kedua diuntukkan di pasal 156A yaitu penistaan agama KUHP. Nah, ini ancaman pidananya 5 tahun. Mohon maaf buat masyarakat Indonesia karena sebagai publik itu saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, dan buat masyarakat semua khususnya umat muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak terulangi lagi. Netizen kan banyak yang bilang mukaku nggak bersalah gitu ya. Aku sebenarnya bingung karena kalau aku mau nangis sampai berapapun kan kita tetap menghadapi gitu ya. Nah ini kalau pertanyaannya akan aku jawab. Pertama-tama aku dapat surat panggilan di tanggal 18 bulan ini. Kenapa Lina Muherje nggak bisa datang? Aku bilang aku memang agak sakit lambung waktu itu dan dekat lebaran loh. 18, 19, 20, ke 23 dan nuansa puasa gimana ya? Kalau bolak-balik saya punya alasan seperti itu dan pengacara saya belum siap saat itu. Siapnya setelah lebaran pikir saya ya udah. Terus kemudian saya pikir nunggu panggilan yang kedua aja gitu. Dan memang saya juga tahu hukum sih, setahu saya menetapkan seseorang tersangka yang paling tepat kalau misalnya ada kasus pembunuhan atau korupsi atau apa itu mungkin cepat. Tapi saya sendiri kan di sini jatuhnya di undangan aja klarifikasi. Saya kaget banget langsung dijadiin tersangka dan itu pun saya tahu dari media bukan dari polisinya langsung loh. Dan bahkan yang lebih agak menyakitkan dia bilang akan dijemput paksa. Jadi saya ngerasa aduh apa sih dosa yang saya lakukan, jadi kayak nggak seimbang aja apa yang saya lakukan. Saya pun nggak tahu walaupun MUI bilang fatwa ini begini tapi basically saya nggak pernah tahu kalau memang itu tuh bakal ada undang-undangnya gitu loh. Jadi nggak secara detail. Jadi karena sebelumnya saya juga suka makan kodok, buaya, beberapa hewan-hewan yang memang dilarang di agama saya gitu. Tapi kan saya tidak bermaksud seperti itu. Selama 8 jam lebih Lina menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Namun terkait apa-apa saja detail pertanyaan pihak penyidik, kubu Lina ogah membocorkan hasil pemeriksaan. Panggilan ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya tersangka juga sempat menjalani pemeriksaan pertama dari Polda Sumatera Selatan. Dari keterangan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, AKBP Putu Yuda, terkuak fakta jika pemeriksaan terhadap Lina rupanya berjalan alot hingga Rabu malam, bahkan berlanjut hingga Kamis kemarin. Namun soal hasil pemeriksaan tampaknya ia belum mau buru-buru mengumumkan status Lina. Apakah akan ditahan atau hanya akan menjadi tahanan kota yang wajib lapor? Saat ini pemeriksaan masih berjalan. Berarti kita belum bisa wawancara langsung sebentar ya Bang? Nanti ya, mohon waktu. Bang, pertanyaan Bang yang diajuin penyidik ke Bapak. Masih berjalan. Masih proses pemeriksaan masih berjalan. Berarti bakal ditahan malam ini Bang? Nanti dijelaskan oleh Bapak Direktur. Oke? Sudah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli. Yang pertama saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli ITE,
dan saksi ahli pidana. Terakhir kita mendapatkan fatwa langsung dari MUI Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa perbuatan saudari LM ini dikategorikan sebagai penistaan agama. Jadi sudah sangat kuat untuk bisa diproses. Terus terang sih di masalah gini ya, ketika kita ada masalah, mungkin banyak rekan artis atau pejabat atau apa tuh, bahkan orang mungkin kalau kita udah kena masalah nggak akan ngechat ya. Sebenarnya saya ini pelajaran yang berharga buat saya dan buat semua orang. Kalau misalnya orang berpikir cari viral, apa yang saya lakukan ini sangat-sangat berbahaya. Dan di sini aku ngasih tau gini biar ada hikmahnya ya, konten kreator. Nah kalau aku pribadi untuk persiapan, ada pengacara sih yang udah biasa nanganin dan udah konsul juga. Dia juga sempat kaget loh sebagai seorang pengacara yang tahu hukum gitu, kok bisa langsung jadi tersangka kayak gitu, karena kan orang itu harus ada klarifikasi terlebih dahulu juga, apalagi suratnya sifatnya klarifikasi. Dan aku mau kasih tahu nih, banyak banget media-media yang menurut aku agak jahat sedikit ya, karena dia nulisnya Lina berkali-kali diundang, termasuk pelapor ngomong kayak gitu. Terus terang baru 1 kali, jangan pernah bilang berkali-kali, karena baru 1 kali. Kalau berkali-kali itu berarti udah 1, 2 dia nggak datang jemput paksa. Kalau baru 1 kali itu namanya bukan berkali-kali. Aku mau klarifikasi kayak gitu, karena aku terkesan kayak jatuhnya pengecut loh, nggak mau datang, padahal memang nuansa lebaran kayak gitu. Dan ini bukan aku ngomong gini kayak aku masih menentang atau apa, dengan sangat hormat saya bersyukur Pak Ustadz mungkin melaporkan saya untuk saya lebih dewasa lagi, dan saya minta maaf, tapi saya sekali lagi bukan berarti mangkir gitu. Ya, nama Lina sempat membuat geger jagat TikTok setelah ia memposting video kegiatannya saat memakan kulit babi sambil mengucapkan doa. Sejak video itu viral, sejumlah ormas Islam kemudian menyoroti tingkah Lina hingga melaporkannya dengan tudingan penistaan agama. Terlebih hewan berjenis babi sudah menjadi rahasia umum dalam ajaran Islam, haram hukumnya dikonsumsi setiap muslim, apalagi jika dimakan dengan doa. Jujur ya, ini ngomong apa adanya, sebenarnya nenek saya sendiri orang Hindu dan saya tuh besar, dan pacar saya juga dulu non lah, intinya seperti itu. Jadi saya tuh tidak bermaksud seperti itu sih, tapi memang salah karena haram kenapa dikontenin gitu. Tapi ada beberapa influencer lain loh, bahkan ya influencer tuh pernah mengupload, jadi saya cuman mencontoh, oh nggak apa-apa gitu loh. Jadi bener-bener nggak tahu, berarti kan suddenly gitu. Ada beberapa yang saya lakukan untuk viral, mungkin berpakaian atau mengomentari orang yang memang oh ya udahlah biar viral ini. Tapi ada juga yang seperti ini saya tidak pernah sangka akan sekepleset, akan seviral seantero jagat. Sontak berkat video kontroversi itu, Lina langsung ditetapkan sebagai tersangka. Lantas mungkinkah Lina dalam waktu dekat akan segera ditahan, atau sebaliknya masih ada jalan terbuka untuk Lina menghirup udara bebas? Terima kasih juga untuk semuanya yang di sini. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi dan juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Hal-hal yang dipost yang mungkin dari pembelajaran buat semua konten kreator, kita harus lebih hati-hati. Itu saja teman-teman media. Saya bahkan udah mengakui salah karena saya melihat pelapor di TV swasta ya. Saya tuh menginginkan seorang Lina Mukherjee minta maaf. Nah, saya udah minta maaf tuh hampir 7 kali, 10 kali. Sering kalau diwawancara selalu saya awali dengan minta maaf. Begitu sih. Jadi saya masih bingung kok malah mau dijemput paksa, kayak saya tuh jahat sekali itu sih. Setelah kasus dugaan penistaan agama yang menyeret TikToker Lina Mukherjee, pengakuan aktor Gaek Tio Pakusadewo, di kanal video berbagi milik Uya Kuya, ihwal dugaan gurita bisnis di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang melibatkan putra Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga membuat geger warganet. Bahkan sang menteri kini terus diburu juru warta untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan monopoli bisnis di lapas, mulai dari pengadaan catering hingga kebutuhan lapas lainnya. Lantas seperti apa praktik syarat KKN yang diungkap mantan narapidana kasus narkoba ini? Mengambil keuntungan lewat pemenuhan hasrat. Ya, memang betul sih, maksudnya sekarang itu kebanyakan ya, enggak hampir semuanya, tapi kebanyakan yang dilihat itu bukan memang dari kinerjanya
sih dengan seperti itu tuh sangat disayangkan gitu loh.